warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 7 sesi ke-1 mengenai materi dasar-dasar hukum banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Untuk sumber hukum ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Kemudian Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009. Kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 PUU 9 2011, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37 PUU 10 2012, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43 PUU 13 Tahun 2015. Banding ini diatur dalam pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Disebutkan bahwa terhadap tata usaha negara dapat dimintai pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Kemudian, upaya hukum ini diberikan kepada kedua belah pihak. Pasal ini memberikan keadilan yang sama kepada para pihak yang bersengketa. Terus, mengenai tenggang waktu, upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan pengadilan itu diberitahu kepada mereka secara sah. Untuk jangka waktu banding, pasal 123 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk kepada PT UN yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah. Jangka waktu banding 14 hari setelah putusan diberitahukan. Kemudian apabila sampai tenggang waktu tersebut berakhir, ternyata pihak yang dikalahkan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan hukum banding ini, maka pihak yang dikalahkan tersebut berarti telah menerima putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Untuk asas pengadilan banding, itu ada asas diselenggarakannya dalam 2 tingkat pada dasarnya. Dilatar belakangi pemikiran dan keyakinan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama itu belum tentu sudah memenuhi kepastian hukum dan atau rasa keadilan dari para pihak pencari keadilan. Oleh karena itu, perlu dimungkinkan pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi, yakni pengadilan tinggi atau yang juga dikenal dengan pengadilan tingkat banding. Kemudian ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dapat dimintai hukum banding. Ada penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai permohonan untuk berperkara dengan cuma-cuma berdasarkan pasal 61 ayat 2 adalah merupakan putusan yang diambil di tingkat pertama dan terakhir. Kemudian ada penetapan dismislu dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 62 ayat 3 huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tidak dapat diajukan banding, upaya hukum yang dapat diajukan adalah perlawanan. Kemudian ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap perlawanan yang diajukan oleh penggugat atas penetapan dismisal berdasarkan pasal 62 ayat 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak dapat diajukan banding. Kemudian ada putusan pengadilan mengenai gugatan perlawanan pihak ketiga sebelum
pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan tetap. Lalu ada putusan pengadilan tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama yang sudah tidak dapat dilawan atau dimintakan pemeriksaan banding lagi. Untuk memori banding ini bisa digunakan ataupun tidak, hukumnya tidak terlalu wajib. Kemudian ada berkas perkara yang diperiksa, itu ada surat gugatan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, memori banding, kontrak memori banding, alat-alat bukti, salinan putusan pengadilan tata usaha negara, berita acara sidang, surat-surat lain yang bersangkutan dengan berkas perkara. Di sini juga ada namanya pencabutan banding. Untuk pencabutan banding setelah pemeriksaan di tingkat banding selesai dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang bersangkutan, maka Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang bersangkutan dalam waktu 30 hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan Tinggi tersebut beserta surat-surat pemeriksaan dan surat-surat lain kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memutus dalam perkara tingkat pertama dan selanjutnya meneruskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu, namun apabila permohonan banding dicabut oleh yang mengajukan banding, maka pencabutan permohonan banding tersebut dapat dilakukan sebelum permohonan tersebut diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.